Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Baik. Eh, kita masuk pembahasan awamil mubtada khobar ya. Jadi amil-amil yang masuk kepada jumlah ismiyah lalu merubah hukumnya. Dan kemarin sudah kita selesaikan pembahasan kana ya, dan juga akhwat dan juga klasifikasi dari dua tinjauan, yaitu tinjauan tentang amal dan tinjauan tentang tasarrufnya seperti apa sudah dijelaskan pertemuan sebelumnya. Oke, sebenarnya masih ada pembahasan lagi tentang kana, yaitu terkait dengan apa? Terkait dengan apa saja sih yang fiil-fiil termasuk masih akhwat, karena ada ya af'alus syuru' ya, seperti af'alus syuru', kada dan seterusnya. Sebenarnya ada pembahasan, tapi nanti insya Allah dijelaskan pada kitab yang levelnya lebih tinggi insya Allah. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan awamil yang kedua yang masuk kepada jumlah ismiyah ya, yaitu kata inna wa akhawatuha. Baik. Di sini akan kita bahas, kita baca dulu matan dari kitab Al-Muqaddimatul Ajurumiyah. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'allahu bi 'ulumihi fid dharain. Wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ya, adapun inna dan isimnya, inna dan teman-temannya, saudari-saudarinya, maka dia termasuk yang menasabkan isim dan merafa'kan khabar, ini amalnya. Wahya inna wa anna wa lakinna wa kana wa laita. Ada 6. Inna, anna, lakinna, kana, dan laita. Wa la'anla dan juga laila. La'anla. Takulu, nah ini contohnya seperti kamu katakan, inna zaidan qaimun wa laita amran syafisun wa ma asbaha dzalika dan yang serupanya. Baik, nah itu contoh dari diantara inna wa akhwat ya, jadi inna dan kata laita. Nah, terus dilanjutkan terkait dengan maknanya, makna dari masing-masing huruf tersebut. Wa ma'na inna atau kidu, dan makna inna itu adalah taukid. Walakinna lil istidraki, dan lakinna untuk istidrak, yang nanti maknanya akan dijelaskan di syarahnya. Wa ka'anna litashbihi wa laita litamanni wa la'anna litaraji wa tawaqqu'i. Nah, ini matan dari kitab Al-Muqaddimatul Ajrumiyah. Nah, sekarang kita bahas syarahnya dari kitab At-Tuhfatus Saniyah. Silakan yang baca dari sini. Baca terjemahkan dan koma diterjemahkan, koma terjemahkan. Silakan, saya membaca. Siapa Ustaz? Siapa aja yang baca? Wa aku lu ya Ustaz. Wah, aku lu betul. Wa aku lu al-qismu tsani min nawasikhil mubtada'i wal khabari inna wa akhwatuha ai Pak, terjemahkan dulu. nazairu. Dan saya berkata, pembagian kedua dari apa Ustaz? Nawasih itu apa? Naskhun, dari naskhun ya? Ya, nawasikh mubtada, maksudnya yang menghapus hukum mubtada dan khobar. Yang menghapus. Oh ya. Yaitu yang menghapus mubtada dan khobar, yaitu inna wa akhwatuha, yaitu nadzairuha fil amali. Kita nazar dari nazar ya, Nazair itu artinya yang serupa dengannya dalam amal. di dalam amal. Wa ya tadkhulu alal mubtada'i wal khabari, dan masuk dalam yang masuk ya. Dakhala itu dakhilu berarti tadi ya. Dakhala yadkhulu. Masukkan. Oh, yaitu masuk ke dalam mubtada dan khobar.
Watan sibul mubtada'a wa yusamma ismaha. Menasabkan mubtada dan dinamakan dengan isim. Isim dari mubtada. Isim dari ina. Hanya ke ina, Ustaz. Betul. Watar fa'ul khobaro dan merofakkan khobar. Bimakna annaha tujaddadu lahu rof'an Tujaddidu. ghairol istilah. Tujaddadu lahu rof'an ghairal ladzi kana lahu qabla dukhuliha. Sama khobaroha. Dan merofakkan khobar. Artinya bahwasanya ina itu membuat baru gitu ya. Jadi itu membarukan, Ustaz. Membuat baru Ya, memperbaharui. bagi mubtada itu memperbarui bagi mubtada itu menjadi bukan kok mubtada ya, Ustaz. Lahunya kembali kemana, Ustaz? Ke khobar ya. Ini apa namanya khobarnya? Ya, Mubtada. Ina itu khobarnya ya. khobarnya ya. Memperbarui bagi khobar itu menjadi rofa, bukan yang dimiliki oleh ina sebelum yang dimiliki oleh khobar sebelum kemasukan ina gitu, dan Betul. dinamakan dengan khobar ina. Wahadal adawatu Oke, kulluha sampai sini dulu nggak apa-apa. hurufun. Oke. Dengan jazakillah, Ibu Iman, ya. Wa aqulu dan saya Ya, katakan, nah di sini siapa di sini sayanya? pengarang buku, Ustaz. Ya, Buat pengarang syarah. atau Fathul Saniyah ya, yaitu Syekh Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah taala. Al-qismu tsani min nawasifil mubtada'i wal khabari inna wa akhawatuha. Ya. Jadi bagian kedua di antara nawasih mubtada dan khobar artinya yang menghapus hukum mubtada dan khobar. Ya nawasih sudah mana dari nasih yaitu inna wa akhwati yaitu inna dan saudari-saudarinya. Maksudnya akhwat itu apa sih? Saudara-saudarinya ain nazaidu artinya yang serupa dengannya dalam permasalahan amal. Jadi samanya itu dari segi amalnya gitu. Jadi bukan dari segi maknanya tapi dari amalnya. Apa itu? Yaitu merofakan isim dan menasabkan isim dan merofakan khobar. Wahya tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabari dan dia masuk pada jumlah ismiyah mubtada dan khabar. Fatan sibul mubtada lalu dia menasabkan mubtada yang awalnya mubtada dinasabkan wa yusamma isma dan dinamakan dengan isimnya. Jadi awalnya mubtada ketika kemasukan kata inna dan saudara atau saudari-saudarinya maka statusnya bukan mubtada lagi tapi menjadi isimnya. Dan dia hukumnya baru yaitu mansub ya yang awalnya marfu mubtada menjadi mansub. Wa tarfa'ul khabara dan dia merafa'kan khabar ya, merafa'kan khabar. Nah, gimana sih kan khabar sudah rafa, kok dirafa'kan lagi lagi? Kan muncul pertanyaan kan seperti itu ya. Jadi mubtada khabar dulu marfu masuk kata kata inna wa akhwatuha kok merafa'kan lagi kan sudah rafa. Kenapa? Nah, di sini maksudnya bima'na anha tujaddidu lahu rafa'an. Jadi artinya adalah dia memperbaharui rafa'nya. Jadi rafa'nya itu diperbaharui. Ghairal ladzi kana lahu qabla dukhulnya. Yang dimana rofanya bukan karena rofa sebelumnya. Yang dia tuh rofa karena khobar bukan. Tapi rofanya itu adalah sebagai khobar inna gitu. Jadi sama-sama marfu tapi statusnya beda gitu. Nah jadi memperbaharui rofanya yang statusnya beda meskipun sama-sama marfu. Wa yusamma khobaroha dan dia dinamakan dengan khobarnya. Jadi begitu maksudnya. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum dilanjut. Ini Kalau nggak ada, kenapa khobarnya ya, ya. Ustaz? Hmm? Ini bukan gitu ya. Suaranya putus-putus Ibu. Khobarnya itu bukan naibul fa'il ya, dari Yusama ya. Jadi ismuha wa yusawi ismuha gitu.
Yusama khabaruha gitu. Iya. Dia jadi maf'ulnya. Karena sama yusami itu kan menasabkan dua maf'ul. Misalkan contoh, samal ulama'u atau saman nahwiyun, ulama nahwu ya, al khabaro khabaro ha al khabaro inna gitu ya. Ulama nahwu menamakan khabarnya menjadi khabar inna. Di sini kan dua maf'ul, khabar yang pertama dan khabar yang apa maf'ul yang pertama, maf'ul yang kedua. Nah, ketika dimajhulkan maka sumia atau yusama kalau mudhari'nya ya. Yusama al khabaro yang awalnya maf'ul pertama menjadi apa? Naibul fa'il. Jadi yusama al khabaru dengan satu dua dihapus. Nah, khabaro ini yang awalnya maf'ul tetap mansub. Hmm. Jadi khobar ini dinamakan khobar inna gitu ya. Betul. Jadi kalau punya dua maf'ul itu, yang punya dua maf'ul itu, maf'ul yang pertama menjadi naibul fa'il dan maf'ul yang kedua tetap menjadi maf'ul bih gitu. Makanya sama-sama tetap mansub gitu. Iya, Ustaz. Ya, Ustaz. Dan sama ini dia menasabkan dua maf'ul ya. Iya. Jelas sampai sini? Iya, Ustaz. Gitu. Baik. Selanjutnya dibaca lagi siapa? Mau Ibu Hima lagi atau Bu Nurimi mau baca? Saya baca Ustaz. Silakan. Wahadzal adawatu kulluha hurufun wahiyya sittatun. Al-awwalu inna bikasratil hamzati wa tsani anna bi fathatil hamzah wa Agak huma diterjemahkan dulu. yadullani Diterjemahkan ya. dulu. Dan alat alat-alat ini semua adalah huruf yaitu ada 6. Yang pertama inna dengan hamzah yang dikasrah, yang kedua anna dengan hamzah yang di fathah, wahuma yadullani ala taukid, dan kedua-duanya menunjukkan kepada taukid. Wa ma'nahu taqwiyatu nisbatil khabari lil mubtada, dan maknanya yaitu untuk memperkuat khabar kepada mubtada. Nahwu contohnya inna abaka hadirun, sesungguhnya ayahmu hadir. Wa nahwu ilmu alimtu anna abaka musafirun, saya mengetahui bahwa ayahmu musafir. Baik. Kita cek konsennya dulu. Wahadhil adawatu harusnya wahadhi ya bukan wahadha ini. Seingat saya adawat itu jangan ada temu anas. Wahadhil adawatu kulluha hurufun dan seluruh instrumen ini itu semuanya huruf dari inna, anna, ka'anna, lakinna, ya laita dan la'ala. Itu semuanya huruf. Kalau yang kana kan fi'il, apa ini huruf. Wahya sitatun dan dia ada 6 macam. Al awalu inna bikasril hamzati wal tsani anna bi fathil hamzati dan yang kedua adalah anna bi fathil hamzati dengan menfathahkan hamzah. Jadi di sini kata inna dan anna itu digabungkan karena secara makna keduanya sama yaitu apa wahuma yadullani ala taukidi. Dan nanti akan dibahas di kitab mungkin yang lebih tebal atau yang tingkat selanjutnya perbedaan antara inna dengan anna dan kapan menggunakan inna dan kapan menggunakan anna. Jadi mawadhi'nya itu tempat-tempatnya nanti akan di apa? Akan dipelajari di situ ya. Dalam Alfiya bin Malik sehingga saya itu tempatnya kapan inna, kapan anna dan kapan boleh keduanya gitu. Itu ada pembahasan di Alfiya bin Malik ya. Nah, jadi secara umum kata inna dan anna termasuk huruf taukid. Bisa kita sebut dengan taukid dengan huruf wawu, bisa juga dengan hamzah. Takkid juga sama. Yang artinya adalah takwiyah. Ya, yang artinya adalah takwiyah. Nah, apa yang dimaksud dengan taukid? Wa ma'nahu taqwiyatun nisbatil khabari lil mubtada'i.
yaitu menguatkan penisbatan khabar kepada mubtada. Jadi ada penguatan di situ, ada penguatan, eh, ada penegasan gitu, nisbat khabar kepada mubtada. Contoh seperti inna abaka hadirin. Sesungguhnya ayahmu ini hadir ya. Wa nahwu alimtu anna abaka musafirun, dan saya mengetahui bahwa ayahmu itu sedang safar. Baik. Nah, di sini kata inna abaka hadirun di dalamnya ada sebuah penegasan, ada sebuah penguatan ya. Artinya kehadiran dari ayah tersebut, ayahmu itu betul-betul bahwasanya hadir ya, khobarnya itu betul-betul melekat kepada bapakmu gitu. Jadi sifatnya ada penegasan. Yang nanti fungsi taukid ini nanti akan dibahas di dalam ilmu balaghah ya. Jadi kalau mukhatab, orang yang diajak bicara itu kondisinya ada tiga. Bisa orang yang misalkan khalid zihni, memang ada tidak ada persepsi, tidak ada ini ya. Pokoknya ketika dikasih tahu, diberikan kabar, dia akan menerima. Nah, ada yang dia itu yang tipenya itu adalah tidak mudah percaya gitu. Nah, ada yang selalu mengingkari, ada tiga gitu. Ada yang mudah diberikan informasi, ada yang dia sedikit kritis ya, ya, dan ada yang menentang. Nah, ini orang ketiga ini ketika kita ungkapkan sebuah kalimat, maka ungkapannya berbeda gitu. Nah, kalau misalnya orang yang Khalid ini yang tadi yang mudah diberikan informasi tanpa taukid, kita bisa sampaikan kepadanya. Tapi kalau orang yang lebih kritis, nah itu biasanya kita lebih menambah taukid gitu. Nah, kalau orang yang mengingkari itu kita kita ini lagi malah malah kita namanya? Kita kita tambah lagi taukidnya seperti itu. Nanti akan dibahas dalam ilmu balaghah. Intinya adalah kata inna dan anna ini dua-duanya li taukid untuk fungsinya adalah untuk taukid. Meskipun nanti akan ada pembahasan lebih lanjut kapan pakai inna dan kapan pakai anna dan kapan boleh keduanya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Jelas insya Allah. Jelas, Ustaz. Enggak ada ya? Jadi mungkin menerjemahkan inna atau annanya itu tidak harus sebenarnya ya Ustaz ya. Kan tadi ada tiga level tuh. Iya. Tiga level Ya, penegasannya Ustaz. kalau yang masyhur kan sesungguhnya, sebenarnya, kan gitu ya? Iya. Iya, Kalau 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 yang yang ini palingnya, yang fungsi itu kategori kira-kira memang buat menguatkan gitu. iya. Begitu ya. Ini agak berisik di sini jadi agak kurang kedengar. Baik, begitu ya. Inna dan anna. Kalau inna disebut huruf harfu taukid wa nasab. Karena kalau anna itu harfu taukid, nasab dan masdar. Jadi termasuk huruf masdar. Gitu. Yang nanti salah satu tempatnya itu adalah inna itu tidak boleh berada di depan. Dia harus diawali dengan kata yang lain, ya. Bisa bisa alim tuh, bisa roa itu, bisa sami itu anna kada wa kada, bisa roa itu, bisa arof tuh ya, bisa asyhadu anna Muhammadan dan seterusnya. Jadi kalau anna tuh biasanya didahului dengan kata yang lain karena dia sebagai masdar. Nah, termasuk kalau inna itu harus bisa di depan, dia di depan karena kalimatnya sudah lengkap. Baik, nah ini dua ya, inna dan anna. Ada pertanyaan sebelum kita baca yang ketiga? Kalau tidak ada, kita baca yang ketiga. Silakan yang mau baca. Bu Hima, Bu Nulimi, atau Yusandra, silakan yang mau baca. Sandra, mau baca? Ibu dulu aja, baru Iya. nyampe. Oh iya. Nah, napas dulu Ibu. Pasal itu lakinna pemaknahul istidraku bahwa takibul kalami bi nafyin Binafi ma. binafyi Nafinya ma jangan ditanwin. ya binafyi ma yutawahamu subutuhu au is sub, au isbati ma yatawahamu
Yutawahamu sama yutawahamu nafyuhu. Sampai selesai dulu nanti baca. Nahu abisin enggak apa-apa. Muhammadun syaji'un. Lakinna Syuja'un. sadiquhu Muhammadun syuja'un. Lakinna sadiquhu jabanun. Oke, artinya apa nih? Yang ketiga itu lakinna. Maknanya adalah kebalikannya gitu, Ustaz. Apa sih? Istidrok itu secara Istidrak mana itu artinya mengoreksi artinya sebenarnya. koreksi. Iya. Maknanya mengoreksi, yaitu takib itu menimpakan em, apa ya? Mengiringi ya. Jadi setelah Mengikuti. sebuah kalam kita tutup gitu dengan kalamnya. Apa bahasanya? Mengikuti. Mengikuti bisa. Kita cek dah, kayaknya bahasa yang lebih enak apa. Mengomentari boleh, mengomentari, mengulas, mengkritik jadi sebuah kalimat, jadi dia sebagai takibul kalam. Jadi ada kalam sebelum terus kita mengkritik. komentari gitu. Seperti itu. Itu bisa seperti itu. Terus Yaitu mengomentari kalam, mengomentari kata dengan menafikan apa yang difahami subutnya. Itu apa yang difahami, apa yang ditetapkannya gitu, Ustaz. Penetapannya. ya, yang dipahami dari dipahami penetapannya nanti dijelaskan insyaallah. Atau dengan apa? Isbatin. Menetapkan Atau dengan menetapkan sesuatu sesuatu yang difahami, apa yang difahami nafinya ya, penafiannya tiadanya. ya. Terus Misalnya Muhammad adalah laki-laki pemberani, akan tetapi sahabatnya, temannya adalah orang pengecut. pengecut, baik. Oke, sebelum dijelaskan, sebentar saya izin dulu ya. Tadi mulai dari jam berapa, Bu Himah? 4:30, Sandra. Iya, masih di jalan tadi. Iya. Tadi juga baru pulang, jadinya tadi Bu Nurul nggak ada temannya. Ibu masih bolak-balik Insan Tama, Bu? Masih tadi ke Insan Tama juga, tapi terus ke sana tuh ke apa tuh jalan apa Pandu Raya itu ke Nusa Indah, ke perumahan Nusa Indah itu. Di Jauh sana. ya? Iya, di mana tuh? Tanah Baru ya. Itu lumayan. Terus baru pulang. Tadi pagi ngajarin Insan Tama dulu. Ngajar ibu-ibu. Terus ke sana. Sandra masih Iya. di MSN? Masih, Bu. Nginepnya di situ juga, San? Enggak, pulang pergi. Oh, pulang pergi ke Drabas? Iya. Oh, jauh juga dong. Lumayan sih. Maaf, Ustadz. Intermezzo. Lanjut, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mau lanjut ya? Nggak apa-apa. Cuma dengar aja. Temu kangen ya, Bu ya? Udah lama. Iya. Terakhir ketemu ya pas Sandra nikah tuh. Oh iya ya. Iya. Drabas. Oke. Saudarinya Kana, Inna ya. Setelah Inna anak. Wasalis yang ketiga adalah lakinna. Ini bit tasydid ya.
bukan takhfif. Ada lakinna. Tapi kadang di dalam banyak ayat itu lakin itu kadang artinya ada lakinna dan ada domirnya sebenarnya. Ya. Nah, lakinna maknahu istidrok. Nah, jadi kita bisa katakan kalau dalam i'rab harfu istidrokin gitu bisa. Mahwal istidrok, apa yang disebut istidrok artinya adalah ta'qibul kalami. Oke. Ta'qibul kalami artinya mengomentari sebuah kalam. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa lakin itu tidak di depan sebuah kata, tidak, tapi dia diambil dari apa namanya? Selalu diawali dengan sebuah kata, ya. Sebentar. Jadi dia mengomentari sebuah kalimat dari sebelumnya. Jadi harus ada kalimat sebelumnya dulu. Nah, takkib di situ fungsinya apa? Dan dengan apa mengomentarinya adalah binafi ma yutawahamu subutuhu au isbati ma yutawahamu nafihu. Yang dimana kita menafikan sesuatu yang dipersepsikan ada penetapan atau menetapkan sesuatu yang dipersepsikan ada penafiannya. Misalnya begini. Nah, contohnya misalkan seperti dalam kitab ini ya. Muhammadun syuja'un. Artinya apa Muhammadun syuja'un? Muhammad adalah seorang yang kuat. Pemberani. Oke, Pemberani. Muhammad itu seorang pemberani. Ya. Nah, ketika kita mendengar sebuah kalimat ini, nah pasti kita akan berproses, pasti teman-temannya juga berani gitu. Paham ya? Ya. Orang mendengar pasti kalau mau berani, pasti teman-temannya berani. Nah, maka kita gunakan kata lakin untuk menepis persepsi tersebut. Untuk menafikan isbat tersebut. Nah, maka kita katakan lakinna sadiqahu jabanun. Tapi temannya itu pengecut gitu. Jadi kita menafikan isbat yang ada di waham kepala seseorang gitu. Ya. Nah, ini maksud dengan kata lakinna. Seperti misalnya contoh lain misalnya. At-tullabu kasirun misalnya. Kecil banget ya. Oke, kalau pojok kanan itu kayak ketutupan video saya ya. Bisa digeser, Ustaz. Betul ya? Ibu kalau pakai HP landscape kan? Iya. Tapi bisa Oke, berarti digeser gambarnya, Ustaz. oh, bisa. Oke. Atau saya matiin aja videonya, nggak apa-apa deh. Jadi kalau Sama kita aja. dengar misalnya ada kalimat at-tullabu kasirun artinya apa? Murid-murid banyak. Murid itu Banyak. muridnya banyak gitu. Nah, ketika kita dapat informasi itu, murid-murid banyak pasti ada di persepsi kita kalau muridnya banyak pasti kelasnya luas gitu. Gitu ya. Nah, untuk menepis kalimat tersebut, untuk mengomentari persepsi tersebut, itu kan isbatu, itu kan ada waham subut di situ. Nah, maka kita hadirkan kata lakinnal fasla Zayyikun. sogirun misalnya. Takhiran. Tapi kelasnya kecil. Nah, gitu. Jadi kita menafikan sesuatu yang ada waham subut di situ. Ada sesuatu yang ditetapkan, yang sifatnya waham gitu. Nah, maksudnya dari kata lakinna istidrok. Gimana Ibu? Jelas gak? Banyak kan contoh-contoh. Misalkan kayak ad-darsu tawilun. Pelajarannya apa? Panjang. Panjang. Lakinnahu sahlun. Tapi dia Mudah. mudah. Gitu ya. Muhammadun jamilun. Artinya apa? Muhammad ganteng. Muhammad itu ganteng. Wah, orang mikir apa? Udah nikah nih. Ternyata lakinnahu azabun. Tapi dia masih jomblo misalnya gitu. Bapak ya. Nah, itu makna dari kata lakinna istidrok, harf istidrok. Jadi mengomentari sebuah kalimat, sebuah kalam dengan menafikan isbat yang gimana kalimatnya? Menafikan isbat eh, dari Menafikan, yang muncul dari kalimat tersebut sebelumnya gitu ya. Ustadz, Ya. kalau saya terjemahkan
menafikan sesuatu yang disangka pasti atau menetapkan sesuatu yang disangka tidak ada. Nah, betul-betul. Tidak Bisa, ada. bisa. Bisa kalimatnya seperti itu. Mengingkari sesuatu yang disangka pasti Mm-mm. atau sebaliknya menetapkan sesuatu yang disangka tidak ada. Betul-betul, mumtaz. Begitu ya, maksudnya kata lakina ya. Oke, jelas untuk lakina? Jelas ya? Oke, warrabi'u, siapa yang baca? Kayaknya waktunya udah lebih ya. Apa kita sorof langsung ya? Kita nak sorof aja ya. Itu warrabi'u insya Allah akan kita baca di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lamu bishawab.